Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan selamat kepada rekan yang telah lulus menjadi ASN P3K Guru. Sebagai ASN P3K Guru, adalah suatu kewajiban untuk mengisi aktivitas harian melalui web ETPP. Bersama dengan ini, izinkan kami memperkenalkan aplikasi ETPP. Dengan harapan, aplikasi ini sebagai perancangan kinerja ataupun backup file ataupun pendokumentasian terhadap kinerja yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan atau yang akan dilakukan. Pada aplikasi ini terdapat 3 bagian utama. Bagian pertama adalah kolom data yang berisi nama file, data sekolah, data guru, dan data kepala sekolah. Bagian kedua dari muka aplikasi ini adalah tombol yang merupakan tombol harian kegiatan aktivitas dimulai dari bulan Juni 2022 hingga Mei 2023. Tombol selanjutnya merupakan tombol aktivitas kegiatan, kalender pendidikan, sasaran kinerja, dan rencana kinerja. Sekarang, marilah bersama-sama kita ikuti tutorial cara pengisian aplikasi ETPP berikut ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengisi judul file atau nama file, yaitu jurnal aktivitas harian. Selanjutnya, isilah data sekolah. Setelah itu, isilah data identitas dari kita atau data guru. Lalu, isilah data kepala sekolah. Setelah seluruh kolom data terisi, maka dapat kita lihat pada bulan Juni 2022, jurnal aktivitas harian akan terisikan data yang telah kita isi. Dan data ini pun akan terisi hingga bulan Mei 2023 secara otomatis. Sekarang kita akan mencoba melihat tampilan pada bulan Juni 2022. Inilah bentuk tampilan muka per tiap bulan yang ada pada aplikasi ETPP. Dalam hal ini pada bulan Juni 2022.
Pada tampilan ini akan terdapat beberapa tombol yang mempunyai fungsi masing-masing. Tombol pertama adalah tombol Print Preview. Tombol kedua adalah tombol Print, di mana Bapak dan Ibu dapat mengatur printer yang Bapak Ibu gunakan dan sudah terinstal pada komputer Ibu Bapak masing-masing. Tombol ketiga adalah tombol menu utama. Lalu, tombol keempat berisikan tentang kalender pendidikan. Tombol kelima berisikan tentang lembaran SKP. Tombol keenam berisikan tentang RKP. Selain pada tombol, kita juga akan menemukan kolom waktu efektif dan hari efektif, di mana terdapat 3 buah warna. Hari efektif per bulan ditandai dengan warna biru, di mana minimal waktu efektif ditandai dengan warna kuning, dan total alokasi waktu kinerja di bulan berjalan ditandai dengan warna hijau. Pada tampilan, kita juga akan menemukan 4 buah website yang dapat dituju dengan cara mengklik website tersebut, yaitu website etppjakarta.go.id. Yang kedua adalah website regensjakarta.go.id. Yang ketiga adalah website pegawai-jakarta.go.id. Dan yang terakhir adalah website tentang panduan penggunaan aplikasi ETPP. Selain itu, kita juga akan menemukan tombol aktivitas yang berisikan rencana aktivitas umum yang merupakan penyaduran dari rencana-rencana aktivitas yang berada pada ETPP. Kita juga akan menemukan tombol menu utama. Selanjutnya, kita akan menemukan kolom alokasi waktu kinerja dan juga kolom hari, di mana hari akan sesuai dengan tanggal yang ada. Untuk kolom alokasi waktu kinerja, ketika berada pada posisi 0 hingga kurang dari 301 menit, maka kolom akan berwarna merah. Dan apabila waktu kinerja melebihi dari 300 menit, maka kolom akan berubah menjadi warna putih. Ini adalah bentuk lembaran aktivitas yang sudah terisi, di mana total aktivitas dinyatakan 330 sehingga kolom berwarna putih. Agar kita dapat lebih memahami tentang pengisian aplikasi ini, marilah bersama-sama kita coba untuk mengisi aplikasi ETPP. Langkah pertama adalah kita harus mengisi jumlah hari efektif pada bulan Juni 2022, di mana kita dapat melihat pada kalender akademik 2022. Pada kalender akademik 2022 dinyatakan bahwa hari efektif terdapat 17 hari, dimulai dari tanggal 2 hingga tanggal 24 Juni 2002. Sehingga kita dapat menuliskan ataupun mengisikan jumlah hari efektif sebanyak 17 hari. Setelah kita tuliskan jumlah hari efektif, maka secara otomatis
minimal waktu efektif yang harus kita kerjakan selama bulan Juni sebanyak 5.200 menit. Bagaimana dengan total alokasi waktu kinerja di bulan Juni? Kolom ini menyatakan total aktivitas harian yang kita lakukan. Untuk lebih memahami, marilah bersama-sama kita akan mencoba mengisi lembar aktivitas pada tanggal 2 Juni 2002 di hari Kamis. Nomor 1. Contoh kegiatan real yang saya laksanakan pada tanggal 2 Juni 2002 adalah melaksanakan dan membuat laporan piket mingguan, di mana saya memulai melaksanakan piket pada pukul 07.30 sampai dengan 08.800. Setelah itu, kegiatan yang saya lakukan akan saya coba sesuaikan dengan alokasi yang berada pada ettp.ejakarta.go.id ataupun kepada aktivitas yang telah saya sadur dari ettp Jakarta.go.id. Untuk mempermudah, rekan-rekan dapat menggunakan control find. Dalam hal ini, saya melaksanakan dan membuat laporan piket sebagai keyword. Di sini dinyatakan bahwa membuat laporan mempunyai durasi waktu yang berbeda, yaitu 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 120 menit. Kita dapat melakukan copy paste. Untuk alokasi waktunya, karena pada jam tersebut saya melakukan hanya pada jam 07.30 hingga 08.00 itu sebanyak 30 menit, maka aktivitas kegiatan yang saya laksanakan termasuk ke dalam aktivitas membuat laporan, di mana waktu efektifnya sebanyak 30 menit berdasarkan dari data penyaduran aktivitas kegiatan melalui di website ETPP. Setelah kita tuliskan, maka kita dapatkan bahwa volume daripada waktu efektif tersebut adalah 1. Sehingga secara otomatis akan terdeteksi total waktu pada aktivitas tersebut, yaitu sebanyak 30 menit. Tanda merah pada kolom alokasi waktu kinerja menyatakan bahwa lembaran aktivitas ataupun kegiatan aktivitas yang kita lakukan pada hari tersebut belumlah mencukupi atau belumlah mencapai minimal kriteria standar, yaitu sebesar 300 menit. Karena itu, kita akan melakukan aktivitas kedua. Sebelum melaksanakan aktivitas, kita harus mengingat bahwa aktivitas yang kita lakukan haruslah berpegang pada SKP dan RKP sebagai panduan dari aktivitas-aktivitas yang harus kita laksanakan. Ibu bapak dapat melihat panduan ataupun rencana kerja dan aktivitas yang harus dan ibu bapak laksanakan. Sebagaimana terlihat pada bulan Juni, terdapat beberapa poin yang harus Bapak Ibu laksanakan dan Ibu Bapak masukkan ke dalam aktivitas tersebut.
Sekarang kita mencoba untuk memasuki aktivitas ataupun kegiatan kedua. Mengisi kegiatan kedua yang kita lakukan pada tanggal 2 Juni 2022 di hari Kamis. Saya melakukan kegiatan pendalaman materi, pembelajaran dan pembahasan kisi-kisi soal PAT. Kegiatan saya laksanakan mulai pukul 9.00 hingga pukul 12.00. Setelah itu, saya akan melihat aktivitas kegiatan untuk penyesuaian aktivitas yang ada pada ETPP. Berdasarkan keyword, maka kita dapatkan bahwa mengajar atau melatih mempunyai aktivitas waktu sebanyak 2 pilihan, yaitu 60 dan 120 menit. Kita copy, kita kembali ke home, kita tuliskan aktivitas kedua, yaitu mengajar atau melatih. Sebagaimana kita ketahui bahwa durasi yang kita lakukan adalah 3 jam. Maka volume efektivitas waktu yang kita pilih adalah 60 menit dengan volume sebanyak 3 volume. Sehingga total yang akan kita dapatkan adalah 180. Total aktivitas pertama dan kedua, bila kita jumlahkan, akan menghasilkan 210. Dan masih belum memenuhi kriteria minimum waktu minimal kinerja, yaitu 300 menit. Pada hari tersebut, tanggal 2 Juni di hari Kamis, saya melaksanakan kegiatan membuat video pembelajaran dan video kisi-kisi soal PAT. Yang saya laksanakan dimulai pada jam 13.00 hingga jam 15.00. Kegiatan yang saya laksanakan akan saya coba sesuaikan dengan aktivitas yang berada di ETPP. Di sini terlihat bahwa ada 2 kategori waktu yang dapat kita pilih, yaitu 90 dan 120, dengan aktivitas membuat media pembelajaran atau pelatihan dan bimbingan pendidikan. Kita kembali ke aplikasi, lalu kita tuliskan nomor aktivitas, serta kita copy pastekan aktivitas yang ada. Durasi yang kita pilih adalah 120 dengan volumenya sebesar 1 hingga didapatkan 120 untuk aktivitas nomor 3. Total aktivitas yang saya laksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 pada hari Kamis sebanyak 3 aktivitas, yaitu membuat laporan, mengajar atau melatih,
membuat media pembelajaran dihasilkan 330. Sekarang terlihat bahwa kolom yang berwarna merah telah berubah menjadi warna putih karena telah melebihi aktivitas minimum waktu yang diharuskan, yaitu 300 menit. Sekarang kita dapat melihat total alokasi waktu kinerja di bulan Juni. Total alokasi waktu kinerja yang saya lakukan di bulan Juni sebanyak 5.970 berasal dari alokasi waktu kinerja per hari di setiap hari pada bulan Juni. Atau dengan kata lain dapat dikatakan ini adalah rekapitulasi dari alokasi waktu kinerja per hari di bulan Juni. Karena waktu per hari sudah terpenuhi, rekan-rekan dapat melakukan proses input, yaitu dengan mengklik link http di atas berikut ini hingga terbukalah website ETPP. Aktivitas pada tanggal 2 Juni pada hari Kamis di ETPP saya dapat kita lihat sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dengan aplikasi ETPP sederhana ini. Dan rekan-rekan bisa melakukan copy paste data-data yang ada, baik berupa keterangan, ke dalam ETPP ini. Untuk lebih cepatnya, sudah terbuka. Kita lihat ada 3 jenis kegiatan, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sama dengan kegiatan yang kita buat dan kita rencanakan ataupun kita laksanakan. Sekarang, hasil dari perencanaan yang sudah kita laksanakan ataupun aktivitas yang sudah kita tuliskan pada aplikasi ETPP ini dapat langsung kita cetak. Dengan cara mengklik tombol print dan memilih printer yang sesuai dan yang terpasang pada perangkat kita. Untuk ukuran kertas, kami sudah men-setting menjadi ukuran A4 dengan bentuk yang sesuai, di mana tiap lembar dihasilkan 2 buah laporan kinerja. Selamat mencoba aplikasi sederhana ini. Aplikasi ini bisa kita download pada link deskripsi di bawah video ini. Adapun untuk pertanyaan dapat Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Demikian aplikasi yang sederhana dan masih jauh dari sempurna. Semoga bisa membantu dan memudahkan ibu bapak dalam bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.